Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online untuk mahasiswa pasca sarjana. Perlu saya sampaikan, ini PowerPoint sudah ada di Vclass. Nanti tolong ini dipahami, nanti kita bisa diskusi juga dalam pertemuan secara tatap muka. Ini sebagai awal kuliah dalam mata kuliah teori hukum. Namun demikian, karena saudara-saudara adalah dari berbagai disiplin ilmu, ada yang S1-nya pendidikan, ada dari tarbiyah, ada dari usuluddin, ada dari berbagai macam disiplin ilmu, ya. Sehingga nanti ini akan saya sampaikan teori hukum dan ilmu hukum dulu, ya. Jadi saudara nanti bisa kita harus ada penyamaan persepsi. Tentu bagi saudara-saudara yang dulu alumni dari Fakultas Hukum, tentu ini ya seperti mengingatkan kembali tentang ilmu hukum. Sebab untuk bisa memahami apa itu teori hukum, memang harus memahami dulu apa itu ilmu hukum. Ketika berbicara ilmu hukum, juga harus paham betul apa itu definisi hukum, kan begitu. Nah, silakan saudara bisa mendefinisikan hukum itu sendiri. Karena memang para ahli, para pakar mendefinisikan hukum itu berbeda-beda. Tentu hal ini akan sangat dipengaruhi oleh basic keilmuan seseorang. Seseorang yang dari katakanlah orang sosiologi hukum, tentu menerjemahkan pengertian hukum itu akan berbeda dengan orang yang katakanlah positivistik, tidak dari aspek sosiologi. Namun demikian dalam memahami hukum itu orang tentu mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda. Meskipun yang dimaksud adalah sama. Saudara sebagai mahasiswa pasca juga demikian. Silakan mendefinisikan hukum itu sejauh sepengetahuan yang saudara pahami. Namun demikian, untuk bisa memahami hukum itu memang kita harus melihat beberapa definisi hukum yang diberikan oleh para ahli hukum atau pakar-pakar di bidang hukum, di mana mereka itu juga mendefinisikan apa itu hukum itu tentu berbeda-beda. Dari sisi mana para ahli ini melihat hukum, Utrecht sendiri memahami hukum itu sebagai sebuah himpunan peraturan, untuk menciptakan suatu tata tertib yang ditaati. Dia taati oleh siapa? Ditaati oleh masyarakat. Jadi kumpulan peraturan-peraturan untuk menciptakan sebuah tata tertib. Supaya apa? Orang mengikuti. Ini saya kutip beberapa pendapat yang saya pahami dari beberapa literatur, sehingga mungkin nanti kalau saudara memahami definisi hukum yang saya sampaikan, ini sudah saya olah menjadi bahasa saya, tetapi saya intinya berasal dari para pakar itu. Yang kedua, Augustine. Augustine itu memahami hukum itu perintah, larangan, sanksi. Tadi saya katakan sejak awal, orang sosiologi, orang hukum, normatif, berbeda. Augustine memahami hukum hukum itu perintah dan larangan, boleh dan tidak boleh.
Sehingga ketika orang itu melanggar perintah, melanggar larangan, harus ada sanksi. Harus ada sanksi. Karena hukum tanpa sanksi tentu ya tidak ada artinya, ya kayak macan ompong kan begitu. Jadi garang tetapi tidak punya gigi, tidak ada daya gigitnya, ya, gigitnya. Kemudian kalau Sujono Dirjo Sisworo memahami hukum itu adalah ketentuan-ketentuan penguasa. Ya, tentu ketentuan nanti ini adalah dalam rangka mengatur masyarakat. Supaya apa? Mengikuti. Jadi kalau Utrah mengatakan himpunan tata tertib, Aunsin perintah dan larangan, Sujono mengatakan ketentuan penguasa, saya sendiri memahami hukum itu sebagai sebuah seperangkat norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku masyarakat. Itu saya pahami dari yang namanya pengertian hukum. Sehingga berangkat dari seperangkat norma. Artinya norma tadi itu ya kan akan mengatur perilaku masyarakat. Disuruh apa, bagaimana, itu norma yang mengatur. Karena norma itu mengatur tingkah laku, maka masyarakat harus mengikuti. Ketika masyarakat tidak mengikuti, maka terjadi namanya anomali sosial, penyimpangan sosial. Ketika terjadi penyimpangan sosial, harus ada sanksi. Ya, tadi kalau Aunstein tadi ya, harus ada sanksi. Ya, tentu memahami sanksi itu tidak sekedar sanksi sanksi yang bersifat hukuman, bisa sanksi itu bersifat katakanlah sosial ya. Sanksi tidak berarti hanya sanksi bersifat hanya hukuman masuk penjara, kemudian pelanggaran harus begitu, tidak. Sanksi bisa sanksi sosial. Karena norma hukum tadi saya katakan bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Nah, silakan nanti dari beberapa pengertian nanti saudara bisa memahami, membuat pengertian, ya kan? Apa itu hukum? Ya, yang koridornya sudah saya sampaikan. Ya, ada banyak sebenarnya para ahli mendefinisikan apa itu hukum. Berangkat dari definisi tadi itu nampaknya ya ada unsur hukum kan. Apa itu unsur? Yang pertama, seperangkat norma atau peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Di norma yang mengatur atau peraturan juga bisa mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, peraturan atau norma tadi itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Artinya penguasa yang mengadakan norma peraturan tadi itu. Memang nanti kalau dalam teori sosiologi itu nanti hukum bisa jadi dibentuk dari masyarakat, kan begitu. Tetapi untuk menjustifikasi apakah aturan hukum itu nanti ada sanksi atau tidak, itu ditentukan oleh masyarakat dan penguasa sendiri yang memberikan, karena harus ada menjalankan loh. Hukum tidak bisa kemudian hanya dijalankan tanpa ada yang mengawasi loh. Ya. Nanti akan kita banyak bicara tentang teori-teori hukum. Kemudian berikutnya, peraturan atau norma tadi bersifat memaksa. Artinya masyarakat, individu, manusia, orang itu wajib mengikuti jika tidak dapat dipaksa oleh negara. Dan berikutnya harus ada sanksi terhadap pelanggaran. Maka jika tidak ada sanksi ya sama juga bohong. Karena hukum itu harus ada sanksi yang menyertainya untuk mengukur efektivitas tidaknya, kan begitu. Tidaknya. Nah, berangkat dari definisi hukum itu, pertanyaannya sekarang, apa itu ilmu hukum? Ini saya kutip dari Prof. Sacipto ya, dari bukunya Prof. Sacipto yang
ilmu hukum itu. Beliau mengartikan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, mempelajari seluk-beluk hukum, asal mula hukum, wujud hukum, asas, ya, pembidangan hukum, sumber, perkembangan, fungsi, kedudukan hukum di dalam masyarakat, menelaah hukum sebagai gejala fenomena kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Artinya apa? Sifatnya adalah universal. Jadi berbicara hukum tidak hanya berbicara asal mula hukum, tidak hanya berbicara asas-asas hukum, perkembangan hukum, tetapi juga menelaah fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu hukum. Itu belajar kalau ilmu hukum. Ini khususnya bagi teman-teman yang bukan alumni dari S1-nya itu hukum, ya. Ya nanti paling tidak saudara bisa memahami apa itu hukum dan apa nanti ilmu hukum yang akan dipelajari. Sehingga berangkat dari ini nanti kita bisa, ya kan, ke depan bisa nanti akan tahu bagaimana teori hukum. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pelapisannya, ya. Itu kalau berbicara ilmu hukum. Apa fungsinya? Ya. Fungsi. Ya. Fungsi hukum adalah satu, tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Teratur. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh norma. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat. Yang berikutnya, tercapainya kepastian hukum di dalam menjalankan ketentuan hukum yang ada di dalam masyarakat. Ini fungsinya dalam rangka apa? Menciptakan ketertiban, tercapainya keteraturan, adanya kepastian hukum, ya, kepastian hukum. Ini beberapa fungsi yang akan dijalankan oleh yang namanya hukum itu sendiri. Dalam rangka menuju ke sana, supaya hidupnya itu menjadi damai, bahagia, ya kan? Artinya semua ada keteraturannya, semua ada ketertibannya, semua ada ketentuannya, sehingga mereka akan mengikuti itu, kan begitu. Ketika kita tidak mengikuti, maka dia akan menyimpang. Hukum tidak berfungsi. Kalau banyak penyimpangan-penyimpangan yang terlalu besar, hukum tidak berfungsi. Kenapa? Tidak bisa menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Ya. Apa tujuan hukum? Kalau begitu. Kalau hukum tadi punya fungsi menciptakan ketertiban. Tujuan hukum itu pada hakikatnya adalah mencapai keadilan. Ya tentu nanti ada banyak definisi, teori tentang keadilan, ya. Ada banyak teori yang akan saya sampaikan dalam pertemuan berikutnya, ya. Mulai dari Aristoteles, ada banyak teori yang menguraikan apa itu keadilan. Karena memang begini, keadilan itu adalah sesuatu yang sulit, yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita pun sama. Keadilan kita bisa merasakan itu adil tidak adil, ya kan? Memang kadang-kadang orang mengatakan satu tidak adil sebagainya, ya kan? Karena menurut saya memang prinsip daripada adil itu sifatnya subjektif. Tergantung dari siapa yang mendefinisikan, siapa yang diuntungkan kepentingannya, kan begitu. Saya contohkan beginilah, contoh mudah. Ketika ada orang sengketa keperdataan di pengadilan, ketika dia dimenangkan gugatannya, maka dia akan mengatakan, wah hakimnya adil, wah hakimnya hebat, wah hakimnya pinter. Pokoknya itulah keadilan, kan begitu. Memuji-muji, ya, memuji yuris, adil karena sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dia, subjektivitas dia. Tetapi sebaliknya, yang dikalahkan misalnya tergugat kalah misalnya, maka dia akan mengatakan
hakimnya tidak adil. Terus jadi kadang-kadang jadi suudzon, wah mungkin itu hakimnya dan sebagainya menerima apa. Padahal tidak, belum tentu maksud saya, belum tentu. Tetapi karena kita merasa dikalahkan dalam proses persidangan, akhirnya kita mengatakan itu tidak adil, kan tidak fair, kan begitu. Maka tadi saya katakan, adil itu sulit didefinisikan, tetapi bisa dirasakan. Yang sifatnya adalah subjektivitas dari masing-masing subjek hukum. Nah, diuntungkan akan menekan adil. Ya. Adil tidak berarti nanti adil semua sama. Atau proporsional. Nanti akan ada banyak definisi tentang yang namanya keadilan. Saya tidak menyebut sana, nanti akan saya lanjutkan untuk materi berikutnya tentang teori hukum nanti ya. Nah, di dalam hukum itu untuk mencapai tadi ya, ketertiban, tujuannya mencapai keadilan, maka meminjam istilah Gustav Radbruch, ada nilai dasar hukum. Apa itu? Kemanfaatan, manfaat bagi masyarakat. Ada aspek kepastian hukum, ada aspek keadilan. Ketiga-tiganya harus dipenuhi, meskipun memang sulit. Terkadang hukum itu ada manfaat bagi masyarakat, tetapi tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Kadang hukum itu memberikan kepastian hukum, tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Atau bahkan hukum itu memberikan keadilan, tetapi ternyata tidak memberikan kepastian hukum. Sepaneng. Ada seolah kontraproduktif. Ya, sepaneng. Ada saling bertolak belakang antara kepastian hukum dan keadilan. Tetapi memang ini harus dicari oleh hukum itu. Harus bisa menemukan hukum itu terhadap tiga nilai dasar tadi itu. Manfaat, kepastian hukum, dan keadilan. Keadilan. Harus dipenuhi meskipun sulit. Nah, kalau toh nanti di antara ketiga nilai dasar hukum ini ternyata tidak bisa diketemukan, menurut saya, maka keadilanlah yang diutamakan. Ya. Meskipun tadi bahasa saya itu subjektif. Karena hakikat tadi itu, tujuan hukum keadilan tadi itu masalahnya. Jadi memang harus bisa mensikapi di mana keadilan itu. Ya. Nanti akan saya uraikan lebih lanjut tentang teori-teori hukum untuk berikutnya, tentang kita akan memahami apa itu tentang keadilan. Keadilan. Nah, belajar teori hukum ini akan saya sampaikan lapisan-lapisan dalam ilmu hukum. Maksud saya lapisan secara garis besar ya. Lapisan ilmu hukum itu yang pertama adalah yang garis pertama, lapis pertama itu adalah namanya filsafat hukum. Yang kedua nanti teori hukum, baru dogmatik hukum, dan selanjutnya praktek hukum. Filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, dan praktek hukum. Apa itu teori hukum? Apa itu filsafat hukum? Ini saya jelaskan secara singkat ya. Nah, singkat biar nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa lebih detail ya. Nah, ini aja untuk mengingat saja. Nah, kalau kita pernah belajar filsafat ilmu, ya, filsafat itu sebagai induk dari segala disiplin ilmu, filsafat. Ya, filsafat. Karena filsafat itu membahas sesuatu yang fundamental, membahas mendasar, yang tidak akan pernah ada habisnya lah. Berbicara filsafat itu. Nah, sehingga filsafat hukum itu tersusun dari proposisi-proposisi normatif, ya kan, dan evaluatif. Berisi pernyataan-pernyataan, ya.
termasuk di dalamnya nanti itu ada informatif di dalamnya dalam filsafat hukum. Yang tentu pertanggungjawabannya ya dalam filsafat hukum ya harus secara mendasar. Sehingga karakteristik berbicara filsafat hukum itu ya radikal, kan begitu. Radikal tidak berarti jelek loh ya. Berpikir mendasar sampai ke akar-akarnya, berfilsafat, tapi tentang hukum. Di samping berpikir secara radikal, harus berpikir secara menyeluruh, holistik, totalitas. Ya, totalitas. Ada banyak faktor, ada banyak varian. Ya, ketika berbicara filsafat hukum itu, karena memang akar tadi itu, mendasar tadi itu. Sehingga filsafat hukum itu juga bersifat spekulatif. Ya, karena berangkat dari pemikiran yang mendasar, ya, spekulatif, sifatnya berspekulatif. Ya. Baru setelah kita berbicara filsafat hukum, tadi yang kedua adalah teori hukum. Ya. Teori hukum itu bisa bermakna ganda ya. Teori berupa proses, ya, proses artinya sebagai sebuah kegiatan teoritik di bidang hukum sehingga akan dikaji secara metodik ilmiah, ya, memperoleh pemahaman tentang apa itu fenomena hukum, baik proses, ya, proses. Jadi kita memaknai teori hukum itu sebagai sebuah proses di dalam melakukan kegiatan ilmiah. Ilmiah berarti kan secara metodologi benar maksud saya. Ya. Sehingga dapat memberikan penjelasan secara global tentang fenomena-fenomena hukum. Ada banyak fenomena hukum, nanti kita akan belajar banyak fenomena hukum nanti. Yang kedua, teori hukum sebagai sebuah produk, ya, yaitu sebagai sebuah rumusan dari suatu hasil teori-teori yang diketemukan. Dari proses tadi ada produknya kan, ya. Bisa jadi begitu, sudah jadi produk untuk menganalisis sebuah fenomena sosial, fenomena hukum. Jadi sudah ada produknya. Jadi proses juga dimaknai sebagai teori hukum, proses menemukan teori tadi itu. Produk juga dimaknai sebagai proses hukum. Karena nanti ada banyak teori sebagai sebuah produk hukum. Contoh, mengutip beberapa ahli ya. Prof. Sacipto Raharjo mengatakan bahwa hukum itu adalah sebagai alat yang mengayomi masyarakat. Ya, beliau adalah guru kita. Ya. Banyak materi-materi yang diberikan oleh beliau karena memang beliau ahli di bidang sosiologi hukum. Ya. Sosiologi hukum. Hukum mengayomi masyarakat. Yang kedua dari Niemeyer. Beliau mengatakan bahwa hukum itu adalah alat mengatur kegiatan manusia. Teorinya gitu, hukum mengatur kegiatan manusia itu diatur oleh hukum. Apapun kegiatan kamu harus mengikuti A, mengikuti B, aturan ini, aturan itu. Hukum yang mengatur menurut teorinya Meyer. Ya. Gini Meyer. Itu hukum yang itu akan mengatur. Pospisil mengatakan hukum itu adalah alat untuk mengendalikan masyarakat ke arah yang tertib. Ini teorinya dari Pospisil. Ini banyak teori-teori sosiologi hukum. Jadi hukum untuk mengendalikan masyarakat. Ross Coupon, ini yang mungkin sering kita kenal, hukum itu sebagai tool of social engineering, sebagai alat rekayasa sosial, alat untuk melakukan perubahan pola pikir masyarakat. Sebagai alat. Ya. Yang ini kemudian dulu masuk ke Indonesia oleh Muchtar Kusumaatmadja, ya, pernah diterapkan di Indonesia
hukum sebagai rekayasa sosial, mengatur ya, sebagai alat untuk supaya manusia, masyarakat berperilaku sebagaimana hukum itu diatur, kan begitu. Diatur. Ada teori yang lama, teori etis ya, dari Aristoteles. Isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran kita, rasa etik mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Di pemikiran-pemikiran Aristoteles sudah jauh ya, sudah jauh ke depan sebenarnya. Ya. Jadi itulah hukum, adil tidak adil. Ya, para filosof kita sudah memikirkan apa itu hukum itu sendiri. Ya. Kalau Jeremy Bentham itu termasuk teori utilitas ya, dulu dalam teori hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah, apa yang bermanfaat ya, dalam teorinya Jeremy Bentham. Jadi ada banyak teori, nanti kita akan ke depan kita akan banyak belajar apa itu teori hukum ya. Akan belajar banyak tentang apa itu teori-teori hukum, nanti kan kita belajar bersama-sama ya. Yang berikutnya tadi ilmu hukum, teori hukum, dogmatik hukum sekarang. Nah, dogmatik hukum itu mempelajari aturan-aturan, ya, aturan-aturan hukum maksudnya dari sudut pandang technical dan methodikal. Jadi secara teknik, jadi norma aturan, peraturan A, B, C, D, pasal-pasal dan sebagainya, dogmatik hukum itu. Norma-norma dogmatik hukum, dogma. Ya. Nanti kita pelajari lebih dalam nanti tentang apa itu dogmatik hukum. Nanti kita akan belajar banyak hal ya. Nah, jadi dari mana sudut pandang teknik ya, pembentukan hukum itu sendiri, sehingga di dalam dogmatik hukum nanti ini bertujuan untuk apa? Untuk melaksanakan praktek hukum. Yang tadi saya sampaikan sekalian, jadi dalam materi pelapisan ilmu hukum tadi itu antara kan implementasi, praktek hukum. Bagaimana hukum dilaksanakan, penegakan hukum bagaimana? Ya di dogma-dogma tadi itu. Dogma yang harus diikuti. Sehingga objek kajian daripada dogmatik hukum itu ada hukum positif. Hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum yang berlaku dalam masyarakat. Itu yang dikaji dalam dogmatik hukum. Sehingga berbicara dogmatik hukum itu juga berbicara asas-asas hukum, pengertian hukum, kan begitu. Norma-normanya, ya. Ada banyak asas hukum ya. Jadi tadi saya sampaikan dalam pengantar teori hukum nanti ini adalah sebagai mengantarkan untuk penyerahan persepsi, karena mahasiswa pasca di sini itu dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya dari alumni S1-nya Fakultas Hukum. Sehingga ketika kita belajar hukum nanti ke depan itu tidak loncat gitu loh, tidak loncat. Nah, ya meskipun boleh, Arkun juga ada teori itu kan, loncat kan. Saya tidak kesana dulu ya. Kita bicara tentang mata kuliah ini dulu. Teori hukum dulu. Nah, sehingga ketika berbicara asas, hukum positif, norma-norma yang ditaati, di situ hukum berbicara di situ. Di itu hukum akan ditaati di situ. Dogma-dogma, ya, dogma-dogma. Nah, berbicara dogma nanti ada banyak faktor, tergantung dari mana hukum itu dibuat, kan begitu. Ya. Nah, setelah dogmatik hukum baru nanti adalah praktik hukum, bagaimana hukum itu diimplementasikan, bagaimana hukum itu ditegakkan, oleh siapa? Ya tentu oleh negara. Ya, negara itu siapa? Ya pemerintah, ya masyarakat. Jadi berpikir negara itu jangan berpikir hanya pemerintah saja loh ya. Struktur hukum itu hanya mengawasi bagaimana ketika ada yang melanggar, tetapi ketaatan hukum itu harus berasal dari masyarakat juga. Kesadaran hukum juga kesadaran masyarakat. Sehingga dalam praktek hukum nanti itu ada berbagai macam nanti.
ya, penegakan hukumnya bagaimana, prosesnya bagaimana, ya. Yang terkadang kita membuat penegakan hukum kita seringkali dianggap belum tegak dan sebagainya, ada banyak kritikan lah. Nah, besok ada materi juga tentang studi hukum kritis, ya, nanti akan saya sampaikan bagaimana studi hukum kritis di masa pasca. Nah, jadi perlu saya tambahkan bahwa kuliah di pasca sarjana itu pengembangan keilmuan, ya, mengembangkan keilmuan. Kalau dulu S1 kan kita hanya terampil pasal-pasal, terampil dalam bidang apa, ya. Tapi nanti ini kita adalah mengembangkan keilmuan kita, ya, khususnya pengembangan di bidang hukum, ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara mengikuti kuliah ini. Nanti akan kita lanjutkan dan kita akan bertemu melalui tatap muka karena sudah tidak katakanlah seperti pandemi yang seperti tahun-tahun lalu, ya. Kita masih sudah diizinkan untuk mengikuti perkuliahan tatap muka. Nanti kita ulas kembali secara detail tentang mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.